Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita beribadah secara online. Tentunya semua sudah menghadirkan hadirat Tuhan di rumah masing-masing dengan memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus dan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah memimpin, menuntun, menyertai, bahkan melindungi setiap kami. Sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan hari ini kembali kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Kami sudah memuji menyembah Engkau di rumah kami masing-masing. Kami sudah menghadirkan hadirat Tuhan di rumah masing-masing. Dan saat ini tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Berfirmanlah kepada setiap kami. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Mari kita yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, tidak lepas dari masalah dan persoalan. Entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, usaha, pekerjaan, dan masih ada masalah dan persoalan lainnya. Kita tidak pernah tahu kapan masalah dan persoalan itu datang menghampiri setiap kita. Karena kalau kita tahu, kita pasti bisa berjaga-jaga. Kalau kita tahu, kita pasti bisa bersiap-siap. Seringkali masalah, persoalan datang menyerang kehidupan kita tanpa disangka-sangka dan tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Seperti datangnya COVID-19 yang melanda dunia saat ini, yang menggoncangkan segala aspek kehidupan manusia. Inilah yang seringkali membuat orang menjadi sangat terkejut dan mengalami ketakutan. Nah saudaraku, sebagai manusia, sangat wajar kita merasa takut ketika kita menghadapi bahaya. Ketika kita menghadapi permasalahan, ketika menghadapi sesuatu yang mengancam kehidupan kita, atau ketika kita menghadapi sesuatu hal yang lebih besar di luar kemampuan kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, bolehkah sebagai anak-anak Tuhan kita merasa takut? Bolehkah sebagai anak-anak Tuhan kita merasa takut? Ada sebagian orang berkata, sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu takut, karena takut itu tidak berasal dari Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita semua, kita boleh saja merasa takut, tetapi kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Takut adalah sesuatu yang normal bagi kita sebagai manusia. Tetapi jika kita hidup dalam ketakutan, selalu takut setiap saat, berarti ada yang tidak normal dengan kita. Justru ketika kita takut, tetapi bukan ketakutan setiap saat, disitulah kita menyadari bahwa kita tidak mampu mengatasi masalah yang kita hadapi, dan kita membutuhkan sosok yang dapat menolong setiap kita. Nah, sosok tersebut tentu saja Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tuntunan gereja kita di bulan Mei ini adalah carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 6 berkata demikian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, sesungguhnya apa tujuan kita beribadah? Mungkin ada sebagian hanya karena sudah merupakan kebiasaan, atau mungkin itu rutinitas.
Ada juga yang punya motivasi, ya punya tujuan yang bermacam-macam. Tapi bagi orang yang tujuannya mencari Tuhan, inilah yang sesungguhnya dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ini berarti ada waktu di mana Tuhan berkenan ditemui dan ada waktu di mana Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Waktu di mana Tuhan berkenan ditemui adalah merupakan kasih karunia yang harus kita responi dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan kehidupan ini, sesungguhnya hidup manusia sangatlah singkat. Sesungguhnya hidup manusia sangatlah singkat. Mazmur 90 ayat 10 berkata demikian, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Pemazmur menulis masa hidup kami 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun, berlalunya buru-buru. Artinya hidup ini sangatlah singkat. Hidup ini sangatlah singkat, Bapak, Ibu, Saudara. Saudaraku, ada waktu di mana pintu perkenanan Tuhan akan ditutup. Dan Tuhan tidak lagi berkenan ditemui. Karena waktu yang Tuhan berikan kepada kita sudah selesai, sudah habis. Artinya sudah game over. Kalau Tuhan bilang hidup kita akan berakhir malam ini, maka itu sama saja dengan waktu perkenanan Tuhan sudah selesai, sudah berakhir. Saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Selama kita masih hidup, selama kita masih ada waktu dan kesempatan, kita harus terus mencari Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang mencari Tuhan. Di dalam Alkitab, yaitu di kitab 2 Tawari 20 ayat pertama sampai ayat 30. Saudara bisa baca di rumah dan pastikan saudara membacanya. Di situ diceritakan ada seorang raja yang bernama Raja Yosafat yang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Di 2 Tawari 20 ayat pertama sampai ayat 3a saya akan bacakan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan kisah ini, pada saat Raja Yosafat mendengar bahwa Bani Moab dan Bani Amon, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan dari Edom berperang melawan dia, pada saat kerajaannya akan diserang oleh bangsa lain. Kalau kita perhatikan, dia baru mendengar kabar. Berarti belum terjadi penyerangan dan belum terjadi peperangan. Tetapi walaupun dia baru hanya sebatas mendengar kabar, dia sudah merasa sangat ketakutan. Dan sampai-sampai dia berkata demikian, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Yosafat mengalami jalan buntu. Tidak ada jalan keluar. Yosafat menjadi takut. Bapak, Ibu, ternyata Raja Yosafat juga seorang manusia biasa. Manusia biasa yang memiliki rasa takut, stres, dan frustasi. Saudara, dalam keadaan sangat terdesak, biasanya orang tidak bisa berpikir secara jernih. Yang dipikirkan adalah bagaimana caranya keluar dari masalah, bagaimana caranya keluar dari persoalan, bagaimana caranya keluar dari lubang jarum secepatnya. Di
mana seringkali pikiran kita ya langsung tertuju kepada manusia. Seringkali pikiran kita langsung tertuju kepada manusia, tertuju kepada orang yang bisa menolong kita. Yesaya 31 ayat 1 menulis demikian, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan, dan tidak mencari Tuhan. Yosafat membuat satu keputusan yang tepat. Dia tidak mencari pertolongan dari bangsa-bangsa lain. Dia tidak mencari pertolongan dari kerajaan tetangga, apalagi dari dewa-dewa. Yosafat memilih tetap mencari Tuhan, dan ia meminta pertolongan hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Yosafat mencari Tuhan. Yosafat tidak mencari Tuhan sendirian, tetapi ia mengajak seluruh rakyatnya. Kalau kita perhatikan di ayat 4 dan 13 dari 2 Tawarik 20, ya, di ayat 4 saya akan bacakan. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Mereka, artinya ada banyak orang, yaitu seluruh rakyat. Mereka datang mencari Tuhan. Ayat 13 berkata demikian, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Juga segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka. Tidak hanya rakyatnya saja yang ikut serta mencari Tuhan. Di ayat 13 mencatat, rakyat dan seluruh keluarga mereka. Mereka datang dengan unity. Mereka datang dengan sehati. Mereka datang untuk mencari Tuhan. Amin. Saudaraku, Yosafat tidak mau menjadi single fighter. Ia tidak mau one man show. Ia tidak one man army di dalam menghadapi ketakutannya. Tetapi ia melibatkan seluruh rakyatnya. Ia melibatkan setiap keluarga. Saudara, ketika kita takut dan kita hanya bertindak seorang diri, maka kita akan sangat mudah dikalahkan oleh rasa ketakutan kita. Tetapi jika kita menghadapi rasa takut bersama-sama, maka kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Amin. Yosafat mengajak bangsa Yehuda. Dia mengajak segenap bangsa Yehuda untuk datang kepada Tuhan. Bahkan dari seluruh kota-kota yang ada, seluruh bangsa datang kepada Tuhan. Hingga seluruh anggota keluarga juga datang mencari Tuhan. Saudaraku, ini juga menjadi pelajaran bagi setiap kita. Hendaklah setiap kita mengumpulkan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, dan keluarga besar kita. Mari kita unity, sehati datang. Carilah Tuhan, amin. Mencari Tuhan, amin. Yosafat mencari Tuhan. Yosafat tidak mencari Tuhan sendirian, tetapi ia mengajak seluruh rakyatnya dan setiap keluarga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar apa yang Yosafat lakukan di dalam mencari Tuhan. Apa yang Yosafat lakukan di dalam mencari Tuhan? Yang pertama, ia merendahkan diri dan mengakui kebesaran Tuhan. Ia merendahkan diri dan mengakui kebesaran Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku, ketika Raja Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, di dalam ia mencari Tuhan, yang pertama-tama dilakukannya adalah ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Berpuasa artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan, tidak gampang bagi seseorang untuk mengakui kelemahannya,
untuk mengakui kekurangan dan keterbatasan dirinya. Terlebih bagi mereka yang mempunyai harta kekayaan, terlebih bagi mereka yang mempunyai jabatan yang tinggi, ya, atau kedudukan yang tinggi. Kalau kita perhatikan, walaupun Yosafat seorang raja, ia tidak membangga-banggakan diri. Justru ia mengakui keterbatasannya, ia mengakui kekurangannya, ia mengakui kelemahannya, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ia tidak hanya merendahkan diri di hadapan Tuhan, lebih dari itu, ia mengakui kebesaran Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 6 dari 2 Tawari 20, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Dalam menghadapi masalah dan persoalan hidup ini, Bapak, Ibu, Saudara, janganlah mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan kepintaranmu, jangan menganggap diri ini mampu, jangan menganggap kita ini hebat. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa hanya Dialah yang sanggup menolong dan menyelesaikan segala persoalan bagi kita. Tidak peduli seberapa berat masalah dan persoalan yang kita hadapi, tidak peduli seberapa berat ya pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita. Firman-Nya berkata, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan di 2 Tawari 7 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Oh, luar biasa Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang Yosafat lakukan di dalam mencari Tuhan yang pertama, ia merendahkan diri dan mengakui kebesaran Tuhan. Ia merendahkan diri dan mengakui kebesaran Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, berikut apa yang Yosafat lakukan di dalam mencari Tuhan. Apa yang Yosafat lakukan di dalam mencari Tuhan? Yang kedua, ia berseru sampai Tuhan bertindak. 2 Tawari 20 ayat 9, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Kalau kita perhatikan di dalam kesesakan, Yosafat terus berseru-seru kepada Tuhan. Ia berkata, "Kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Yosafat terus berseru kepada Tuhan. Sampai kapan ia berseru? Sampai Tuhan menjawab dan bertindak. Sampai Tuhan menjawab dan bertindak. Berseru sampai Tuhan bertindak. Dan ia terus memohon belas kasihan. Ya, dia terus berseru kepada Tuhan dengan dia mengakui bahwa ia tidak mampu menghadapi masalah dan persoalan tanpa Tuhan. Di 2 Tawari 20 ayat 12 berbunyi demikian, "Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Mata kami tertuju kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kesesakan, biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, bukan pada masalah, bukan pada persoalan atau situasi. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan sendiri, karena kemampuan kita sebagai manusia terbatas. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, suatu saat kita akan tawar hati.
Amsal 24 ayat 10 berkata demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Berdoalah dengan penuh iman. Berserulah hanya kepada Tuhan. Berserulah hanya kepada Tuhan. Berseru sampai Ia menjawab dan bertindak. Seperti Raja Yosafat berseru kepada Tuhan, dan dia berkata, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudaraku, Dia adalah Tuhan yang perkasa. Dia adalah El Gibor. Bersama Tuhan kita pasti sanggup menghadapi musuh. Bersama Tuhan kita pasti sanggup menghadapi masalah dan persoalan di dalam kehidupan kita dan meraih kemenangan. Amin. Hari ini kita sudah sama-sama belajar dari Raja Yosafat. Ya, di mana ketika Raja Yosafat dalam ketakutan, Yosafat tidak berusaha mencari bantuan dan pertolongan dari kerajaan tetangga atau mempersiapkan rute untuk melarikan diri. Ia memilih untuk mencari Tuhan. Ia memilih untuk mencari Tuhan bersama seluruh rakyatnya. Di dalam mencari Tuhan, ia merendahkan dirinya dan mengakui kebesaran Tuhan. Di dalam mencari Tuhan, ia berseru sampai Tuhan bertindak. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat 15, lalu Tuhan pun menjawab, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Singkat cerita, kalau kita lihat dalam ayat 24 sampai ayat 28, saudara bisa baca di rumah. Tepat seperti yang Tuhan katakan, Tuhan mengacaukan semua musuh Yehuda dan membuat mereka menyerang satu sama lain. Mereka saling membunuh sampai semuanya binasa. Rakyat Yehuda bukan hanya tidak usah berperang menghadapi musuh mereka, tetapi mereka juga mendapatkan begitu banyak barang-barang berharga yang mereka jara dari medan peperangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, di tengah-tengah COVID-19 yang sedang melanda dunia dan bangsa kita, kalau kita perhatikan, ada banyak masalah dan persoalan di dalam segala aspek kehidupan kita yang harus kita hadapi. Kadangkala masalah dan persoalan tersebut membuat setiap kita mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita dapat belajar dari kisah Raja Yosafat yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Rendahkan dirimu dan akui kebesaran Tuhan. Berserulah kepada Tuhan sampai Ia bertindak. Percayalah, ketika kita lakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita, maka Tuhan akan menolong kita dan membawa setiap kita melalui segala masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Dan Ia akan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Mampukan setiap kami. Biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami boleh terus hidup berjalan sesuai dengan firman-Mu. Dan setiap kami boleh terus ada di dalam rancangan-Mu. Terima kasih Bapa. Sekalipun saat ini situasi, kondisi ya dalam keadaan di dalam ketidakpastian, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang mempunyai kepastian. Dan kami percaya kami sudah belajar dari firman-Mu.
ketika kami mencari Tuhan, seperti Raja Yosafat mencari Tuhan. Dan di dalam mencari Tuhan, kami merendahkan diri, mengakui kebesaran Tuhan. Di dalam mencari Tuhan, kami berseru sampai Tuhan bertindak. Kami percaya ada pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan sendiri akan bekerja, menolong setiap kami. Dan kami percaya Tuhan akan membawa setiap kami mengalami kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah diberkati. Haleluya. Amin. Mari orang-orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kemenangan, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang amat manis dengan Allah Roh Kudus, yang sudah memimpin, menuntun dan menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Kita yang percaya dan yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.